itu jangan hanya menjadi transfer ilmu dari ustadz kepada yang mendengar, tapi siapapun yang datang, siapapun yang Kita awali dengan bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang berada di sini diberikan kemuliaan oleh Allah sesuai yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam sabdanya tercantum dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2858. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memuliakan para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menyiapkan dirinya untuk menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya, walaupun hanya sedikit saja. Walaupun hanya sedikit saja, entah itu satu ayat, entah itu satu hadis. Karena hadis ini nanti disampaikan pada kita oleh seorang yang jalan kaki dari Madinah ke Syam. Sekarang wilayah Syria kurang lebih. Jalan kaki dari Madinah ke Syam untuk mendapatkan satu hadis saja. Karena ada info sahabat yang punya hadis tinggalnya di Syam. Beliau jalan kaki, belum ada kendaraan, belum ada mobil, belum ada motor, itu jalan kaki hanya untuk belajar mendapatkan satu hadis. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi balasannya. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan ringankan, mudahkan langkahnya menuju surga. Bapak Ibu sekalian, ada dua makna yang besar di hadis ini. Yang pertama, itu motivasi kepada kita untuk selalu menambah wawasan dan ilmu kita dalam memperbaiki setiap kemampuan kita dalam menunaikan perintah agama. Dan ini motivasi yang sangat kuat. Orang yang tinggalnya jauh saja, jarak Madinah ke Syria, itu kalau pakai bis sehari semalam. Ini jalan kaki. Jalan kaki, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Antum sekarang, yang tempatnya diletakkan di samping rumah kita, jauh pun ada kendaraannya. Kalau tidak sepeda ada motornya, kalau tidak motor ada mobilnya. Tidak ada bisa kita tempuh dengan cara yang lain. Belum juga tersentuh dengan semua fasilitas itu untuk mau sekedar belajar satu huruf saja dari Al-Quran atau satu hadis saja yang bisa kita ketahui maknanya. Dengan semua fasilitas itu belum tersentuh, dengan cara apa lagi Allah mesti memfasilitasi kita untuk mau memperbaiki keadaan agama kita. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang dimaksud hadis ini, yang ringan langkahnya ke surga, itu bukan orang yang rajin ikut taklim. Hari ini ikut di sini, jam sekian ikut di B, jam sekian ikut di C dan sebagainya. Subhanallah. Bukan itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang dimaksud hadis ini, orang yang ikut taklim disebut kalimatnya dengan bukan talabul ilmi. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din. Fikih dengan ilmu itu lain. Fikih dengan ilmu itu lain. Kalau ilmu ta'allum, ta'allum itu sekedar mendapatkan informasi saja. Mau paham, mau tidak itu terserah. Mau paham, mau tidak terserah. Yang penting mendapatkan informasi, kita serap, kita dapati, mau dipahami, mau tidak, mau diamalkan, mau tidak, itu kembali kepada kita. Tapi kalau fikih itu lain. Fikih itu memiliki arti setidaknya paham apa yang dengan apa yang diterima, paham atas apa yang didapatkan, mengerti dengan apa yang didengarkan. Jadi Al-Quran menyebut pembelajaran kita ini bukan dengan ilmu, tapi dengan fikih, tafaqquh, bukan ta'allum, tapi dengan tafaqquh, ingin memberikan kesan bahwa, maaf, taklim itu, pengajaran itu, majlis ilmu itu, jangan hanya menjadi transfer ilmu dari ustadz kepada yang mendengar. Tapi siapapun yang datang, siapapun yang menyimak, siapapun yang mengikuti, itu harus mengerti, harus paham dengan setiap kata, bahkan huruf yang dituturkan. Jadi antum kesini, jangan sampai keluar dari sini, dari masjid ini, tidak mengerti satu huruf pun dari apa yang disampaikan. Itu yang diinginkan oleh Quran. Nah, inilah yang membuat kita akan ringan langkahnya ke surga. Kenapa? Karena orang yang mengikuti majlis ilmu, paham tentang ketentuan agamanya, dia bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram. Dia mengerti mana yang benar, mana yang keliru. Dia paham ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Dia mengerti ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan. Dengan mengerti itu, dia tinggalkan yang haram, dia kerjakan yang halal. Ketika dia perbanyak yang benar, dia tinggalkan yang keliru, itu yang menjadikan langkahnya ringan menuju surga. Jadi kalau antum selama ini, mohon maaf, ikut taklim dimanapun, tapi sampai saat ini belum paham ini yang halal, ini yang haram, masih terjebak dalam yang syubhat, masih mengerjakan sesuatu yang dilarang, masih senang mengerjakan sesuatu yang harusnya ditinggalkan, berarti masih berat juga langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, duha ini kajian khusus pekan yang kelima. Saya pun baru dihubungi tadi malam untuk hadir di sini. Maaf kemarin siang jam 2 ya, dan baru diputuskan jam 5 sorenya. Baik. Hari ini kita akan khusus membahas satu pembahasan yang tiap hari ibadahnya kita kerjakan, tapi boleh jadi sekian ribu kali kita mengerjakannya, apa yang kita tunaikan itu belum kita pahami dengan baik, sehingga hasil dan manfaatnya tidak bisa kita raih dalam kehidupan kita. Topik kali ini kita akan bahas seputar ibadah salat.